Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas chapter kedua, yaitu International Flow of Funds atau aliran dana internasional. Kenapa aliran dana internasional penting untuk dibahas? Karena yang pertama kita tahu bahwa bisnis membutuhkan dana, dan dana itu berasal dari pasar. Tentunya bisnis juga harus tahu kemana arah atau kemana larinya dana-dana tersebut untuk membiayai keberlangsungan bisnis tersebut. Di bagian ini diharapkan nantinya mahasiswa setelah menyelesaikan kuliah mampu menjelaskan beberapa komponen utama dari apa yang disebut sebagai balance of payment atau neraca pembayaran. Selain itu juga mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan bagaimana aliran dana internasional ini itu biasa dipengaruhi baik itu oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan masalah ekonomi maupun faktor-faktor lainnya. Kita mulai dari beberapa pengertian dulu. Yang pertama, balance of payment, yaitu pengukuran seluruh transaksi antara penduduk domestik maupun penduduk asing pada sejumlah waktu yang khusus, biasanya bisa 1 semester atau mungkin juga bisa 1 tahun gitu ya. Artinya apa? Balance of payment ini mencatat seluruh aktivitas perdagangan yang dilakukan penduduk Indonesia katakanlah dengan penduduk luar negeri dalam 1 satuan waktu. Setiap transaksi yang ada nanti akan menjadi kredit dan debit, atau istilah yang biasa digunakan yaitu double entry bookkeeping. Artinya pencatatan sebuah aktivitas bisa menjadi kredit bagi pihak domestik misalnya, tapi menjadi debit bagi pihak asing, dan juga sebaliknya. Ada 3 transaksi yang biasanya ada dalam balance of payment untuk saat ini, yaitu current account atau transaksi yang sedang berjalan, ada juga capital account atau transaksi kapital modal, dan terakhir adalah financial account, yaitu transaksi keuangan. Dulunya sebagaimana nanti juga akan kita diskusikan, capital account dan financial account ini biasanya dijadikan satu. Yang pertama, current account. Current account ini merangkum aliran dana antara sebuah negara dan negara yang lainnya dalam kaitannya dengan pembelian, baik itu barang ataupun jasa, kemudian pembagian pendapatan dari aset keuangan, ataupun transfer yang bersifat unilateral. Yang pertama bisa berbentuk grant dari pemerintah misalnya, kemudian pensiun juga, ataupun yang terakhir bisa pembayaran dari TKI misalnya, ataupun tenaga kerja asing atau ekspat. Kalau untuk pembelian barang dan jasa saya kira cukup jelas ya. Sedangkan untuk pendapatan dari finance asset kurang lebih bisa kita gambarkan, misalkan ada orang Indonesia punya saham di sebuah perusahaan di Amerika, kemudian perusahaan tersebut memberikan dividen misalnya, itulah yang termasuk kategori current account di sini. Kalau untuk grant saya kira juga cukup jelas, misalkan ada pemerintah negara asing memberi bantuan kepada bangsa kita langsung. Kalau yang private remittance juga sama tadi, ada tenaga kerja di Malaysia, Hong Kong dan seterusnya yang mentransfer sejumlah uang, maka akan membantu menaikkan current account bagi Indonesia. Nah, ada kalanya current account mengalami defisit. Itu artinya apa? Artinya bahwa dana yang keluar dari sebuah negara itu
lebih banyak ya dibandingkan dana yang atau transaksi yang masuk. Dan juga sebaliknya, misalnya surplus berarti dana yang masuk atau yang inflow-nya jauh lebih banyak. Karena itu biasanya current account ini biasa juga digunakan untuk mengacu sejumlah istilah yaitu neraca perdagangan. Jadi kalau neraca perdagangan kita mendapatkan berita di media sedang mengalami defisit, itu bisa jadi merupakan salah satu indikasi adanya impor yang jauh lebih banyak dibandingkan ekspor. Karena transaksi jual belinya terutama memang mengacu pada transaksi ekspor dan impor. Selanjutnya ada konsep capital account. Tadi sudah kita singgung awalnya merupakan bagian dari ada dua bagian yaitu capital dan financial account, cuma saat ini sudah dipisah terutama sejak aturan yang disusun oleh IMF tahun 93. Dalam capital account yang masuk kategori ini adalah transfer yang betul-betul memindahkan aset, bukan sekedar pendapatan. Contoh ada pengampunan utang, ada forgiveness, kemudian ada juga transfer by immigrant. Nah, tadi sudah kita berikan contoh. Kemudian ada juga penjualan ataupun pembelian. Ini bukan barang tapi hak atas natural resources ataupun jual beli paten. Kurang lebih seperti ini ya. Misalkan ada sebuah paten di Amerika yang kemudian akan dibeli oleh sebuah perusahaan Indonesia, maka transaksi ini nanti masuk di capital account. Beda dengan katakanlah seorang dari Indonesia punya saham perusahaan Amerika, kemudian perusahaannya memberikan dividen. Kalau itu kejadiannya, masuknya adalah di current account. Tapi karena ini betul-betul ada pemindahan aset, bukan sekedar pendapatan, kita hitung di capital account. Selanjutnya adalah financial account, yang dulu sekali lagi adalah bagian dari capital account, sehingga dulu disebut juga capital account. Capital account ini nanti akan merangkum aliran dana yang merupakan hasil daripada penjualan aset antara satu negara dengan atau ke negara-negara yang lainnya. Aset yang kita maksud di sini bisa macam-macam, ya. Bisa aset keuangan dari bank misalnya ataupun pemerintah, dan juga nanti adalah direct foreign investment atau investasi asing langsung. Kemudian juga ada investasi yang biasanya bersifat jangka panjang pada sejumlah sekuritas, baik itu saham maupun obligasi. Masing-masing negara dalam konteks perdagangan internasional itu memiliki ketergantungan yang sangat beragam. Sejumlah negara mungkin sangat tergantung pada perdagangan internasional, sedangkan negara lain mungkin butuh tapi dalam kapasitas yang tidak terlalu banyak misalnya. Nah, salah satunya kita bisa lihat data negara-negara Eropa. Secara umum mereka perdagangan yang mereka lakukan di tingkat internasional itu mencakup 30 sampai dengan 40% dari GDP. Nah, sedangkan negara lain seperti Amerika dan Jepang itu kisarannya hanya sekitar 10 sampai dengan 20% GDP. Negara yang kita duga sangat tergantung pada perdagangan internasional mungkin memiliki angka yang besar juga. Namun demikian,
terlepas dari seberapa besar negara itu memiliki atau tergantung pada perdagangan internasional, secara umum perdagangan internasional sendiri dari tahun ke tahun volumenya selalu meningkat kecenderungannya. Sebagai ilustrasi, tahun 75 ekspor dan impor Amerika Serikat misalnya kisarannya baru 107 miliar dolar dan 98 miliar dolar. Nah, setelah itu perdagangan semakin berkembang begitu ya, sehingga kalau di tahun 2000-an gitu ya, ekspor Amerika yang tadinya cuma 100-an miliar sudah menjadi 773 miliar lebih. Nah, sebaliknya impornya juga mengalami peningkatan yang luar biasa, awalnya 98 miliar, ini sudah 1.222 miliaran lebih pada tahun 2000 alias sekitar 25 tahun kemudian. Nah, yang menarik sejak tahun 76, Amerika adalah negara yang selalu mengalami defisit, ya, artinya ekspornya itu di bawah impornya. Dalam konteks perdagangan internasional yang saat ini sedang berlangsung, ya, beberapa perkembangan di wilayah-wilayah ekonomi dunia juga perlu kita pertimbangkan. Misal di Amerika Utara, ya, di mana sudah mulai sejak 90-an akhir perdagangan internasional yang bersifat free antar wilayah, terutama Amerika dan Kanada. Kemudian ada juga NAFTA yang tidak hanya mencakup Amerika dan Kanada, tapi juga mencakup Meksiko sejak awal 90-an, yang berdampak pada penghilangan atau penghapusan sejumlah penghalang perdagangan di ketiga negara tersebut. Di 2001, berbagai negosiasi juga dilakukan, terutama untuk negara-negara Amerika, baik itu utara, tengah maupun selatan, dan kala itu 30-an negara yang terlibat dalam pembicaraan ini. Di Eropa juga sama, sejumlah perkembangan perlu kita tinjau juga. Misalnya ada pasar tunggal untuk Eropa yang sudah mulai diimplementasikan sejak 87 dan saat ini tentu dampaknya sudah sangat terasa begitu. Kemudian ada juga impact-nya, yaitu pada kemudahan untuk membeli barang-barang impor sesama negara Eropa. Lebih lanjut, di Eropa ini juga ada single currency system atau sistem mata uang tunggal, sehingga perdagangan antar negara tidak lagi terhalang oleh perbedaan kurs mata uang yang sangat fluktuatif, karena berbagai negara yang tergabung di Uni Eropa saat ini atau masyarakat ekonomi Eropa telah menyatukan mata uangnya. Selain itu, di berbagai belahan dunia juga ada sejumlah kesepakatan-kesepakatan, ya, yang biasa diaju. Ada General Agreement on Tariff and Trade atau GATT yang membuat sejumlah negara, yaitu 100-an lebih, menurunkan tarif atau biaya masuk pada produk-produk impor. Ada juga sejumlah kesepakatan di berbagai negara ataupun wilayah negara mengenai perdagangan internasional ini. Ada Association of Southeast Asian Nation atau ASEAN, di mana kita juga masuk di situ, Indonesia maksudnya. Kemudian ada juga masyarakat Eropa, ada juga Central American Common Market, dan ada juga NAFTA yang tadi sudah kita singgung sebelumnya. Artinya secara umum tren yang ada menunjukkan kecenderungan semakin banyaknya atau semakin terbukanya pasar internasional antara berbagai negara dalam satu wilayah ataupun berbagai negara sedunia. Namun demikian, bukan berarti upaya-upaya untuk melakukan sejumlah kesepakatan perdagangan itu berjalan dengan gampang, ya. Karena ada juga beberapa friksi atau
ada ketidaksetujuan, baik itu di level masyarakat sebuah negara ataupun bahkan ketidaksepakatan itu bersifat global. Ada banyak gerakan anti globalisasi misalnya, ataupun anti perdagangan bebas dan seterusnya yang kita cukup sering melihatnya. Kenapa demikian? Biasanya ini cukup sering terjadi juga, yaitu adanya kesepakatan perdagangan itu bukan berarti kemudian akan ditaati dua belah pihak atau beberapa pihak yang terlibat. Karena kadang biasanya satu negara yang sudah terlibat dalam kesepakatan misalnya bisa jadi akan melakukan salah satu tindakan yang tidak terpuji gitu ya, sehingga kemudian membuat kesepakatannya justru merugikan pihak yang lain. Misalnya sama-sama sepakat menjual pada harga sekian ya, tapi mungkin produsen di sebuah negara justru menurunkan harga, sehingga harga yang dia berikan ke pasar lebih murah, pasar merespon dengan membeli lebih banyak produknya misalnya. Artinya meskipun ada trade agreement, kadang juga ada sedikit atau beberapa friksi yang memungkinkan terjadi masalah. Contoh yang juga sering terjadi adalah dumping, yaitu hampir sama dengan tadi. Karena ada dumping, maka harga ekspornya atau harga produk itu mungkin bisa di bawah harga yang disepakati atau harga pasar. Bisa jadi dumping ini dilakukan sebuah pemerintah atau sebuah negara dalam rangka untuk meningkatkan ekspornya. Cuman ketika sudah terjadi sebuah agreement, tentu dumping ini adalah suatu yang tidak baik bagi negara itu di mata internasional atau di mata mitra dagangnya. Selain itu juga kadang ada masalah, yaitu berupa copyright parsi atau pembajakan hak cipta. Harusnya katakanlah sebuah produk dilindungi hak ciptanya, cuman sejumlah negara bisa jadi tidak melakukan itu, sehingga produk yang dijual di pasaran bukanlah produk yang asli, sehingga merugikan produsen produk aslinya sendiri. Saya kira ini praktek yang cukup banyak terjadi, terutama di sejumlah negara yang masih berkembang. Selanjutnya kita akan lihat sejumlah faktor yang mempengaruhi arus perdagangan internasional. Yang pertama ada inflasi. Seandainya sebuah negara itu mengalami inflasi yang relatif stabil katakanlah, tapi tidak terlalu tinggi juga gitu ya, maka biasanya current account-nya akan terdampak. Transaksi berjalannya akan terdampak, yaitu berupa penurunan. Inflasi yang tinggi biasanya menyebabkan impor, ya. Ekspornya juga biasanya akan turun. Kita sudah lihat contoh yang belum lama terjadi, harga beras naik, kemudian pemerintah memutuskan impor dan seterusnya. Saya kira cukup banyak kasus yang sejenis. Kemudian pendapatan nasional. Kalau pendapatan nasional dalam suatu negara naik, tentu bisa jadi dampaknya adalah penduduknya merasa lebih kaya atau lebih punya banyak uang gitu ya, sehingga mungkin dia akan lebih cenderung melakukan pembelian produk-produk impor yang meningkat, kemudian akan menyebabkan current account mengalami penurunan. Kemudian ada juga batasan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah dapat saja membatasi impor, baik itu dengan menggunakan tarif, ya, ataupun pada tarif impor untuk sebuah produk ataupun beberapa produk, gitu ya, ataupun juga bisa menentukan batasan berupa kuota, jadi hanya mengimpor sejumlah sekian produk. Nah, implikasinya apa? Negara lain mungkin bisa jadi akan melakukan aksi balas gitu ya, yaitu dengan membuat batasan sendiri untuk transaksi atau perdagangan ke mereka. Misalkan Indonesia membatasi impor sapi dari Australia, bisa jadi misalnya, mungkin Australia juga akan membalas misalnya dengan membatasi impor produk tertentu dari Indonesia dan seterusnya. Nah, kadang juga
pemerintah melakukan pembatasan bukan sekedar karena mungkin melindungi pelaku ekonomi lokal ya, tapi juga kan ada faktor yang lain, misalnya masalah kesehatan ataupun keamanan. Misalnya lagi musim flu burung, mungkin ada baiknya tidak mengimpor dulu ayam dari sejumlah negara yang terindikasi ada potensi flu burung. Dan juga sebaliknya, Indonesia saat ini misalnya tidak bisa atau sangat terbatas kemampuannya untuk mengekspor produk-produk CPO ke sejumlah negara Eropa karena dianggap proses pembuatan CPO di Indonesia tidak sesuai dengan standar lingkungan misalnya karena melakukan pembakaran hutan dan seterusnya. Hal yang cukup sering terjadi. Selanjutnya adalah nilai tukar. Ketika nilai tukar mata uang sebuah negara itu meningkat, maka resikonya bisa jadi adalah berupa penurunan pada current account. Kenapa demikian? Ketika mata uang sebuah negara itu nilainya meningkat, maka produk impor atau produk dari negara lain nilainya seolah-olah mengalami penurunan dibandingkan dengan sebelumnya. Sekali lagi karena nilai uang kita itu mengalami peningkatan. Karena dari itu biasanya imbasnya adalah impornya naik, ekspornya turun. Nah, tapi perlu kita ingat berbagai faktor yang telah kita diskusikan di atas itu bersifat sangat interaktif, saling berkaitan gitu ya, sehingga dampaknya tidak dampak yang bersifat simultan atau bersama-sama itu sangat kompleks. Bisa jadi faktor exchange rate-nya yang lebih dominan, bisa jadi faktor yang lain yang lebih dominan dan seterusnya. Artinya meskipun beberapa faktor ini adalah faktor yang penting dan mempengaruhi, tetap saja bagaimana bekerjanya faktor ini di lapangan sangat kompleks dan sangat tergantung pada kondisi negara masing-masing. Lalu bagaimana upaya-upaya yang mungkin ya, bisa dilakukan untuk mengoreksi defisit pada neraca perdagangan? Bisa jadi yang digunakan adalah pendekatan floating exchange rate system, yaitu nilai tukar yang bersifat mengambang. Artinya nilai tukar yang tidak dibuat fix atau di-peg oleh pemerintah, tapi dibiarkan sesuai dengan mekanisme pasar. Kalau dibiarkan dengan mekanisme pasar, ya, kemungkinan exchange rate system ini akan membantu mengoreksi atau memperbaiki ketidakseimbangan perdagangan. Karena supply and demand untuk mata uang dengan sendirinya akan berjalan atau akan terjadi sesuai dengan kebutuhan yang ada di pasar, sesuai dengan tarik menarik antara kekuatan supply and demand itu sendiri tanpa dipengaruhi atau tanpa diatur oleh pemerintah. Jadi ketika sebuah negara katakanlah nilai mata uangnya terlalu tinggi, kemudian impornya meningkat, maka lama-kelamaan katakanlah devisa juga mengalami penurunan, kemudian impor dengan sendirinya mungkin bisa juga mengalami penurunan dan seterusnya. Nah, dinamisasi itu akan mungkin terjadi sehingga pada gilirannya defisit mungkin akan bisa diatasi. Selain itu, ya harus juga dipahami bahwa sebuah negara mungkin merasa perlu melemahkan mata uangnya dengan tujuan apa? Tujuannya biasanya untuk meningkatkan ekspor. Mata uang terlalu kuat, resikonya impornya meningkat, maka dari itu mata uang dilemahkan, sengaja dibuat lemah. Tujuannya apa? Supaya ekspornya meningkat. Tapi apakah itu kemudian betul-betul menjadi solusi? Mungkin juga tidak. Karena kadang bisa jadi ketika mata uang sengaja dilemahkan, padahal tidak semua produk itu menggunakan input atau faktor dari dalam negeri, tapi juga harus mengimpor. Yang terjadi justru akan memberatkan ya, produsen-produsen untuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkan produk impor untuk inputnya. Jadi bukan
solusi jangka pendek dengan melemahkan mata uang. Kenapa demikian? Mungkin perusahaan asing juga nanti akan melakukan hal yang sama ya, supaya menjaga daya saing ya. Misalkan kita sama-sama tahu produk-produk dari sejumlah negara seperti Cina itu sangat murah gitu. Mungkin bisa jadi karena faktor packing yang dilakukan oleh pemerintahnya atau melemahkan nilai yuan. Nah, bisa jadi perusahaan lain dalam rangka menjaga daya saing melawan itu dengan penurunan harga pada produk mereka. Nah, ketika sebuah mata uang sengaja dilemahkan oleh negara dengan harapan meningkatkan ekspornya, risiko yang terjadi adalah negara lain mungkin juga akan melakukan hal yang sama, sengaja melemahkan mata uangnya. Maka dari itu biasanya gitu ya, sejumlah transaksi yang sudah terjadi dalam perdagangan internasional biasanya sudah disiapkan atau di arrange sejak awal gitu ya, dan tidak dapat di-adjust dengan gampang, sehingga itulah nanti akan memunculkan istilah J-curve effect. J-curve effect kurang lebih adalah sebuah kurva yang memperlihatkan bagaimana sebuah defisit perdagangan dalam sebuah ekonomi itu berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Ada masa di mana sebuah negara mungkin awalnya tidak mengalami defisit, ya kemudian karena ada sejumlah masalah dalam currency, kemudian mengalami penurun defisit sehingga kurvanya turun ke bawah. Tapi mungkin setelah ada sejumlah penyesuaian, ekonomi kembali kondisi yang relatif normal, termasuk ekspor dan impor, maka dia akan kembali ke atas lagi, sehingga muncullah istilah J-curve. Kurvanya awalnya pada titik ujung J yang sebelah kiri misalnya, kemudian sempat turun ke bawah, tapi selanjutnya naik ke atas lagi. Dengan demikian, selain itu juga perlu kita ingat bahwa adanya perubahan mata uang dan seterusnya, itu sebetulnya kalau transaksinya itu atau perdagangannya terjadi antara satu perusahaan, dampaknya nggak terlalu banyak bagi perusahaan itu. Kenapa demikian? Karena perusahaan tentu mampu mengatasi masalah semacam itu karena transaksi terjadi antar negara, antar perusahaan sendiri, jadi bisa diatur sehingga impact daripada perubahan pada exchange rate ini tidak terlalu signifikan. Selanjutnya kita ingat bahwa tadi sudah ada kita sebut ada istilah portfolio investment, ada juga direct investment. Nah, aliran modal dari berbagai negara di dunia itu biasanya merefleksikan dua hal ini sebagai bagian yang paling utama. Yang pertama kita lihat bagaimana DFI atau direct foreign investment ya, baik itu yang masuk ke Amerika ataupun keluar, saat ini kecenderungannya semakin meningkat seiring dengan peningkatan globalisasi. Biasanya juga ya DFI atau direct foreign investment cenderung meningkat pada masa-masa di mana ekonomi sedang mengalami pertumbuhan yang tinggi. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi DFI? Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah perubahan-perubahan pada batasan perdagangan internasional. Kalau ada sejumlah perubahan yang memudahkan perdagangan internasional, tentu akan menjadi sebuah peluang bagi berlangsungnya atau berjalannya aliran dana asing langsung ke sebuah negara. Indonesia misalnya juga sedang mempercepat akselerasi proses itu dengan mengurangi sejumlah aturan pendirian perusahaan misalnya, ataupun izin usaha dan macam-macam. Ini semua merupakan bagian dari upaya untuk menghilangkan sejumlah restriction yang selama ini ada. Dana asing juga mungkin akan masuk ke sebuah negara dengan kecepatan yang cukup tinggi gitu ya, ketika suatu negara itu ternyata banyak melakukan privatisasi. Kita sama-sama tahu ketika di masa krisis kemudian sejumlah perusahaan dibuat go public oleh pemerintah, maka banyak dana asing yang masuk,
karena ingin memiliki atau membeli perusahaan tersebut. Dan ini juga tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi juga sejumlah negara, baik itu di Amerika Selatan ataupun Eropa Timur ataupun negara lain yang relatif sedang berkembang untuk meningkatkan perekonomiannya. Yang kedua, dana asing juga mungkin saja masuk dengan alasan ekonomi yang sedang naik. Kalau sebuah negara dinilai ekonominya akan cenderung tumbuh, mungkin juga akan banyak dana asing yang masuk karena juga ingin memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dari pertumbuhan ekonomi itu. Maka kemudian ketika Indonesia mendapatkan investment grade, merupakan sebuah capaian yang dianggap istimewa karena potensi meningkatkan dana asing yang masuk ke Indonesia untuk membiayai berbagai pembangunan yang sedang digalakkan pemerintah. Yang lain juga adalah tax rate atau tingkat pajak. Kalau sebuah negara menerapkan atau menetapkan pajak yang tinggi untuk korporasi, mungkin perusahaan asing tidak terlalu senang memberikan dana ke berbagai instrumen keuangan yang ada di situ. Tapi sebaliknya, kalau ternyata pajaknya rendah, tentu itu akan sangat menyenangkan bagi perusahaan asing untuk berusaha atau menambah usahanya di sana. Kemudian juga nilai tukar. Perusahaan cenderung lebih memilih berinvestasi atau menanamkan dananya atau memperluas usahanya melalui DFI tadi ke negara-negara yang mereka anggap bahwa mata uangnya relatif kuat atau cenderung akan lebih menguat. Kalau mata uang menguat, logika sederhana yang tadi sudah kita singgung, maka masyarakat akan menilai uangnya lebih bertenaga, lebih banyak nilainya, sehingga kemungkinan belanjanya, terutama produk impor, juga akan meningkat. Selanjutnya, tadi sudah kita singgung bagaimana DFI dipengaruhi berbagai faktor. Yang bagian ini akan kita diskusikan adalah bagaimana international portfolio investment itu dipengaruhi berbagai faktor. Ingat, investasi portfolio yang kita maksud di sini biasanya dalam bentuk aset-aset keuangan, sehingga faktor-faktor yang mempengaruhinya pun juga sangat terkait dengan aset-aset itu. Yang pertama adalah tingkat pajak pada suku bunga ataupun pada dividen. Logikanya sederhana, kalau suatu negara ternyata memasang pajak dividen yang tinggi, itu artinya pendapatan kita dari investasi pada sebuah saham itu sangat berisiko karena nanti akan dipotong pajak yang tinggi. Maka kalau pajak untuk dividen ataupun pajak suku bunganya tinggi, ya mungkin perusahaan tidak akan terlalu senang untuk investasi di negara tersebut. Kemudian juga suku bunga, yaitu suku bunga yang diacu dalam suatu perekonomian. Suku bunga yang tinggi tentu lebih disenangi karena berarti imbal hasil yang lebih tinggi, kurang lebih seperti itu. Kemudian juga sama dengan yang sebelumnya, yaitu exchange rate atau nilai tukar. Investor tentu lebih senang menanamkan dananya pada negara atau pada ekonomi yang mata uangnya dianggap akan menguat, bukan melemah, karena potensi konsumsinya masih akan tinggi. Selanjutnya kita akan lihat sejumlah agensi atau sejumlah lembaga yang membantu atau memfasilitasi perdagangan internasional atau arus barang internasional. Yang pertama adalah IMF atau International Monetary Fund. Organisasi ini didirikan 1946 dengan 180-an anggota. Tujuannya adalah yang pertama mempromosikan kerjasama moneter internasional dan juga stabilitas pertukaran, baik itu mata uang maupun barang. Selanjutnya tujuan juga adalah untuk meningkatkan atau mempercepat pertumbuhan ekonomi dan juga tingkat employment yang tinggi. Selain itu, bagian yang juga tidak kalah penting dari IMF sebagai sebuah lembaga keuangan internasional adalah menyediakan bantuan keuangan yang bersifat sementara
ketika sebuah negara atau sebuah ekonomi mengalami ketidakseimbangan dalam balance of payment mereka. IMF bekerja dalam konteks membantu ya dalam beberapa hal, baik itu untuk mengawasi atau menjaga sebuah kondisi perekonomian sehingga ada banyak effort dari IMF untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin terjadi ke depan, kemudian juga membantu dari sisi keuangan dan juga sisi teknis. Selain itu, ada juga yang disebut sebagai compensatory financing facility atau fasilitas pembiayaan ya, yang biasanya diberikan kepada sejumlah negara yang mengalami masalah berupa ketidakstabilan pada ekspornya. Ketidakstabilan ekspor tentu akan berimbas pada turunnya nilai devisa atau cadangan devisa yang kalau tidak diantisipasi bisa menjadi masalah, terutama kalau negara tersebut sedang bersiap melakukan pembayaran utangnya yang akan jatuh tempo misalnya. Nah, compensatory financing facility bisa diharapkan membantu itu. Selain itu, ada juga yang namanya SDR, yaitu Special Drawing Right, di mana IMF memiliki sebuah sistem untuk mengatur mata uang yang dia acu atau semacam mata uang sebetulnya bukan mata uang betulan ya, yang menggunakan sistem kuota. Artinya SDR ini merupakan komponen dari sejumlah mata uang internasional yang cukup diakui. Komposisinya kurang lebih sebagai yang berikut. Ada dolar Amerika, ada euro, ada yen Jepang, dan ada pound sterling Inggris. 98 pada saat euro belum menjadi satu kesatuan ya, dolar dinilai 39, tapi saat ini 2001 dan sampai saat ini mungkin ataupun mungkin sudah ada perubahan beberapa tahun lalu, poinnya menjadi 45. Sebelumnya, sebelum Uni Eropa gabung jadi satu ya, ada dua mata uang yang diakui, yaitu yang pertama Deutschmark atau mata uang dari Jerman, kemudian ada French franc, itu mata uang dari Perancis, masing-masing dibobot 21 dan 11. Tapi saat ini karena sudah menggunakan euro, maka keduanya dihapus dan tinggal menggunakan euro yang dibobot 29. Kemudian ada yen dengan poin yang dulunya 18, kini tinggal 15. Pound sterling masih tetap stabil di 11. Cina dan negara lain mungkin termasuk yang dipertimbangkan atau mungkin sudah masuk dalam SDR-nya IMF. Selanjutnya kita lihat adalah grup Bank Dunia. Ini memiliki sejumlah bagian sebagaimana nanti akan kita lihat. Didirikan tahun 44, tujuannya biasanya untuk membantu pembangunan, fokus utamanya pada negara-negara yang relatif lebih miskin ataupun masyarakat miskin ya. Ada sama sekitar 180-an 3 anggota yang organisasinya macam-macam, ada IBRD, ada IDA, ada AFC, MIGA, dan ICSID. Kita lihat yang pertama, IBRD atau International Bank for Construction and Development, atau inilah yang biasa disebut sebagai Bank Dunia itu sendiri, yaitu tugasnya biasanya memberikan bantuan baik itu dana ataupun pembangunan langsung kepada negara-negara yang bersifat yang pendapatannya masih menengah atau bahkan ke bawah. Tapi negara-negara ini juga biasanya betul-betul dilihat apakah layak tidak mendapatkan dana itu. Ada juga SEL atau Structural Adjustment Loans yang biasanya digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Bantuan dana, tapi biasanya untuk waktu yang relatif lama. Nah, sebenarnya IBRD ini bukan lembaga yang diniatkan untuk mencari untung ya. Tapi faktanya sejak tahun 98 lalu, setiap tahun mereka selalu menghasilkan keuntungan bersih atau net income.
biasanya mereka ini dapat saja melakukan kesepakatan dalam rangka membantu, yaitu dengan memberikan bantuan yang bersifat resmi pada sejumlah agensi, baik itu agensi-agensi yang bersifat bantuan ataupun kredit ekspor, ataupun juga dia bisa saja langsung masuk ke perbankan komersial dalam rangka menyebarkan atau mendistribusikan dana yang dia kelola saat ini. Selanjutnya ada IDA, International Development Association, dibentuk tahun 60, tujuannya untuk membantu pinjaman ke negara yang sangat miskin, ya. Tapi tentu saja ada sejumlah kesepakatan-kesepakatan yang harus ditandatangani atau disetujui kedua belah pihak, IDA dan negara yang dimaksud. Biasanya kalau negara itu mampu atau dianggap mampu minjem ke MBRD, maka MBRD yang akan meminjami. Tapi di bawah itu, maka IDA yang akan masuk. Sebetulnya sekali lagi sama-sama membantu negara miskin, cuman MBRD mungkin relatif tidak semiskin IDA, negara yang dibantu. Mereka ini sama-sama dalam satu kantor, sama-sama stafnya sama, dan standar untuk mengevaluasinya pun juga relatif sama. Selanjutnya adalah International Finance Corporation, IFC, dibentuk tahun 56. Fokusnya untuk menjaga stabilitas investasi di sektor swasta di sejumlah negara yang sedang berkembang. Jadi kalau keduanya sebelum ini, IDA kemudian IBRD fokus pada negaranya, IFC fokus pada sejumlah perusahaannya. Maka yang mereka lakukan adalah membiayai proyek-proyek sektor swasta, kemudian juga memobilisasi dana dari pasar keuangan internasional, dan juga memberikan bantuan yang berupa nasihat, ya, ataupun bantuan-bantuan teknis, baik itu untuk pemerintah maupun bisnis pada umumnya. Selanjutnya adalah Multilateral Investment Guarantee Agency atau MIG, dibentuk masih relatif baru tahun 88, meningkatkan foreign direct investment ke negara berkembang adalah tujuannya. Yang dilakukan biasanya adalah memberikan semacam jaminan risiko politik, baik itu pada investor ataupun para pemilik dana lainnya. Dan juga pada saat yang sama membantu negara-negara yang sedang berkembang untuk meningkatkan animo investor asing masuk, ya, meningkatkan keinginan investor asing untuk masuk, ataupun juga untuk meningkatkan atau menjaga investasi swasta. Selanjutnya adalah International Center for Settlement of Investment Disputes. Sebagaimana namanya, tugasnya tentu adalah mengantisipasi berbagai perselisihan atau berbagai ketidaksepakatan antara pemerintah ataupun investor asing ataupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam konteks perdagangan internasional. Lembaga ini didirikan tahun 66. Tujuannya tentu saja supaya investasi asing ataupun investasi internasional semakin berkembang. Cuman kalau sebagai investor tentu kita ingin menjamin, ya, kalau ada masalah-masalah ada lembaga yang bisa membantu. Nah, ICSID ini membantu terutama untuk mengantisipasi seandainya ada dispute, ada pertikaian, ada pertentangan antara sejumlah pelaku dalam konteks international investment. Selanjutnya ada WTO, didirikan tahun 95 sebagai keberlanjutan GITT, ya, yang memang fokusnya adalah untuk menekan atau menurunkan batasan-batasan pada perdagangan internasional. Yang diharapkan oleh WTO adalah perdagangan internasional yang alurnya semakin lancar, ya, semakin dapat dianalisis dan semakin bebas. Nah,
negara-negara yang tergabung di WTO ya, modelnya mereka sama-sama sepakat pada sebuah fakta perdagangan internasional. Artinya sistem yang berlaku ini bersifat multilateral antar semua negara anggota. Jadi ketika WTO mengatakan sebuah produk tidak boleh dihalangi masuk ke masing-masing anggota, maka itulah kesepakatan yang berlaku di semua anggota. Fungsinya bisa jadi adalah sebagai berikut ya. Yang pertama tentu sebagai administrator yang mengawal seluruh kesepakatan perdagangan. Kemudian WTO juga bisa menjadi lembaga untuk negosiasi perdagangan. Juga bisa untuk mengatasi dispute atau berbagai pertentangan antara anggota. Kemudian bisa mengawasi kebijakan-kebijakan perdagangan di level sebuah negara. Juga memberikan bantuan teknis ya, ataupun pelatihan-pelatihan untuk negara-negara yang sedang berkembang, ataupun juga dia bisa juga melakukan kerjasama ataupun kolaborasi begitu dengan international group atau lembaga-lembaga internasional lainnya. Selanjutnya kita lihat ada yang disebut sebagai Bank of International Settlement atau BIS. Didirikan tahun 1930. BIS ini adalah bisa kita anggap sebagai bank sentralnya bank sentral, karena memang tugasnya adalah meningkatkan kerjasama antara berbagai bank sentral dan juga lembaga yang lain dalam rangka meningkatkan atau menjaga stabilitas moneter dan keuangan. Sebagaimana tadi kita singgung, posisinya adalah bank sentralnya bank sentral seluruh dunia dan juga sebagai lender of the last resort. BIS biasa difungsikan untuk berbagai hal ya, yaitu yang pertama forum kerjasama internasional untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan moneter dan keuangan, menjadi banknya bank sentral ya. Kemudian menjadi pusat riset untuk masalah-masalah ekonomi dan moneter, dan juga menjadi agen yang menghubungkan sejumlah kerjasama atau operasi keuangan internasional. Selanjutnya ada RDA atau Regional Development Agencies. Fokusnya lebih ke sejumlah pembangunan kawasan ya, sehingga di bawahnya nanti akan berkaitan atau ada beberapa bagian, misalnya yang Inter-American Development Bank yang khusus di wilayah Amerika, kemudian ada Asian Development Bank, kita sama-sama tahu ADB ada di Asia, kemudian African Development Bank, kemudian ada juga European Bank for Construction and Development. Jadi lembaga-lembaga yang ada di FDI ini fokus pada wilayah yang relatif lebih skopnya lebih kecil, sejumlah wilayah di berbagai benua. Nah, dengan berbagai penjelasan sebelumnya, maka model bagaimana MNC menilai atau nilai sebuah perusahaan multinasional itu saat ini bisa kita lihat dari persamaan ini masih relatif sama. Kalau sebelumnya kita banyak mendiskusikan faktor politik risknya, sebetulnya kalau kita diskusikan topik-topik sebelum ini maka akan muncul beberapa bagian yang cukup penting juga. Yang pertama misalnya dari komponen yang pembilang ya, ada ECF atau cash flow yang diharapkan oleh sebuah perusahaan. Ternyata cash flow yang diharapkan oleh sebuah perusahaan itu sangat tergantung pada beberapa hal, yaitu bagaimana trade agreement atau kesepakatan perdagangan yang ada di sebuah negara dan dengan MNC itu sendiri. Dan di dalamnya juga ada faktor yang lain yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana pendapatan nasional dan inflasi negara yang dituju. Ketika pendapatan nasional sebuah negara itu ternyata cenderung sedang mengalami peningkatan, inflasi juga sedang mulai naik, maka tentu nilainya akan semakin bagus lagi, dan juga sebaliknya. Nah, bagian terakhir yaitu di bagian ER atau Exchange Rate Movement. Kita sama-sama tahu ternyata banyak sekali faktor yang tadi mempengaruhi, dan itu juga menjadi pertimbangan bagi sebuah MNC untuk menilai perusahaan kita sendiri.